Mata saya melihat Cina sejak 40 tahun terakhir. Mata saya melihat Shenzhen, betapa hebatnya anak-anak bangsa di sana melakukan inovasi. Dan mata saya melihat Silicon Valley. Saya sudah siap-siap untuk kaget, karena ternyata pabrik di sana sudah pakai robot. Bukan manusia lagi yang menjalankan. Saya memikirkan apa yang terjadi dengan para buruh di sana. Bener deh, ini sungguh anomali. Rasanya 40 tahun lalu Cina adalah negara miskin. GDP-nya jauh di bawah Indonesia. Tapi kok bisa berubah begitu cepat ya? Oh lupa, 40 tahun lalu kan Cina sering main sama Amerika. Oh alah, belajar dari situ toh. Rupanya Cina ini niru apa yang Amerika lakukan di tahun 18-19. Dan muncullah sebuah julukan imitating country. Itu adalah julukan negara Cina dulu. Sekarang mungkin kita tak mendengar kata itu lagi, karena Cina sudah menjadi innovating country. Kita tahu bahwa di tahun 18-19 di Amerika hanya 100 tahun saja ada ribuan penemuan di Amerika karena bebasnya mereka berkarya. Kita tahu itulah ciri khas liberal. Kita sudah bahas ini di video sebelum ini. Sekarang kita bahas lebih detail. 40 tahun lalu di Cina itu barang-barangnya atau produknya kebanyakan made in Amerika. Tetapi sekarang di Amerika kebanyakan produknya made in China. Kok bisa terbalik ya sekarang? Dan pertanyaan inilah yang banyak muncul pada kepala para analisis ekonomi. Apa jurusnya? Reverse engineer. Bahasa vulgarnya adalah menjiplak, meniru. Itu adalah hal yang luar biasa yang Cina lakukan di tahun 1990, di mana mereka mulai menyalip Amerika di tikungan dengan cantik. Lihat kulkas asing, jiplak. Lihat mobil asing, jiplak. Lihat gadget asing, jiplak. Apa aja mereka gaspol terus jiplak. Jangankan mata uang mereka palsukan, bulan saja mereka jiplak. Gila gak tuh? Tapi seperti inilah cara berjuang merebut kembali the world domination. Walau harus mengkhianati ideologi, tetap mereka lakukan. Ingat, Cina itu negara komunis, di mana kata kuncinya adalah propaganda. Tapi di Cina saja yang negara komunis yang mana dipenuhi dengan aturan, tetapi mengkiblat pada liberal yang menganut kebebasan, yaitu bebas berkarya, menjiplak, meniru, imitating, dan lain sebagainya. World Intellectual Property Organization, lembaga paten dunia, mencatat paten dalam bidang artificial intelligence yang terdapat di dunia, 65%-nya dipegang oleh Cina. Amerika hanya dapat 25% dan Jerman 2%. Indonesia cari sendiri. Selama 70 tahun produk Amerika menguasai dunia, tetapi sejak 10 tahun terakhir Cina yang menguasai dunia. Coba perhatikan world domination berikut. Secara militer mungkin Amerika masih mendominasi, tetapi teknologi Cina sudah menyamai. Secara perdagangan Cina menguasai dunia. Bayangkan, coba kita lihat di sekitar kita. Apa-apa kebanyakan pasti produk Cina, alias produk Cina menguasai dunia. Cuma food yang Cina belum bisa dominasi karena di Cina sendiri masih banyak mulut yang perlu dikasih makan di sana. Secara distribusi dan logistik, Cina yang menang. Uang, Wall Street, Cina punya sendiri. Cina punya Hudsonian New Economic Model. Kalau teknologi atau media digital mungkin masih Amerika, tetapi di Cina, Amerika tak bisa sentuh sama sekali. Coba bayangkan, produk digital teknologi Cina yaitu Baidu, Alibaba, Didi Sacing, Renren, Weibo, WeChat, Youku, dan QQ itu sudah layak menggantikan posisi Google, Amazon, Uber, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan Gmail-nya Amerika. Dan kini apa yang terjadi? Cina sudah hampir lengkap memenuhi syarat untuk menjadi global superpower menggantikan Amerika. Dan Amerika ngamuk sekarang. Kita kembali melihat Shenzhen, kota kecil di Cina yang mana anak bangsanya hebat-hebat dalam mencipta. Banyak ide-ide inovasi kreatif di Kickstarter di mana masih belum jadi karena dalam proses pembiayaan. Tapi aneh, di Cina barang yang sama sudah tersebar dijual di pasar. Karena apa? Karena beringasnya mereka menjiplak. Hasil jiplakan mereka memang banyak yang buruk, barang KW. Tetapi mereka yakin dengan terus-menerus dia melakukan hal yang sama, yaitu menjiplak, maka hasil mereka akan terus bertambah kualitasnya. Jadi bagaimana jika Anda pulang ke Indonesia ya? Boleh menjiplak, meniru, mengcopy paste produk asing. Iya tahu plagiat, tapi bayangkan Cina dulu disebut sebagai imitating country, negara peniru. Tapi mereka pede aja tiru-tiru terus produk asing. Hingga akhirnya puncaknya di tahun 2010, Cina sudah disebut sebagai innovating country, negara pencipta. Jadi setelah meniru berkali-kali, ulangi hal yang sama dengan tambahan twist, maka kita akan paham, oh gini toh cara bikinnya. Maka disitulah kita bisa berinovasi. Itu kan yang dimaksud Pak Jokowi. Bahkan pepatah mengatakan bahwa ala bisa karena biasa.
Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu untuk menemukan sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru, merubah, mendistrap untuk menjadi lebih efisien, menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih murah, menjadi sesuatu yang lebih cepat, lebih efisien, itu sulitnya setengah mati. Aturannya terlalu ketat, aturannya kaku, sulit untuk melahirkan inovasi di Indonesia. Jadi yuk bongkar semua aturan, izinkan anak bangsa, anak milenial mendistrap everything, menjadi lebih baik, menjadi baru, menjadi made in Indonesia. Dan sekali lagi, Cina dulu imitating country, negara peniru. Sekarang Cina adalah innovating country, negara pencipta. Seharusnya kita juga tiru apa yang Cina lakukan. Jiplak produk asing, gak perlu gengsi, gak perlu ditutupi. Karena dari ratusan kali kita menjiplak, ribuan kali kita meniru, kita bisa jadi bangsa penemu. Inilah kesempatan Indonesia di masa pandemi ini, di mana Cina dan Amerika lagi puncaknya perang dagang yang diawali dengan perang tarif dan dilanjutkan dengan perang currency kemarin dan berlanjut menjadi perang militer, yaitu perang biological warfare. Bener deh, ini sebenarnya kesempatan Indonesia untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Mereka lagi gencar-gencarnya ngamuk. Cina ingin menguasai dunia, Amerika masih ingin terus menguasai dunia agar kekuasaannya tidak diambil oleh Cina. Persis seperti 01 versus 02. Tetapi kini lebih besar, pemainnya adalah negara superpower versus great power. Tetapi kita harus yakin bahwa Indonesia itu lebih besar dari mereka. Indonesia itu punya 260 juta manusia populasinya, punya sumber daya alam mineral yang banyak, punya tanah yang subur, punya pupuk vulkanik yang penuh dengan pupuk yang baik untuk tanaman, matahari bersinar terus, air di mana-mana, punya laut yang penuh dengan ikan, dan sayangnya sekali lagi air lautnya kita tawarkan. Apa buktinya? Garamnya kita impor. Jadi gimana? Nyaman kan tinggal di negeri surga Indonesia ini? Para inventors atau peneliti atau para penemu, inovator Indonesia itu nyaman tinggal di Indonesia kalau produknya itu dijaga, diberi kemudahan, diprotek oleh negara. Maka sekali lagi kita harus tiru apa yang Cina lakukan. Baidu menguasai 80% pasar Cina, Google baru masuk ke Cina. Alibaba menguasai 80% pasar Cina, Amazon baru masuk ke Cina. Didi Sachin menguasai 80% pasar Cina, baru Uber baru masuk ke Cina. Begitu juga dengan Renren. Renren menguasai 80% pasar Cina, Facebook baru masuk ke Cina. WeChat, Youku, Weibo, QQ, dan aplikasi lainnya itu dilindungi oleh pemerintah Cina. Maka sebaiknya kita tiru apa yang mereka lakukan, yaitu dengan membangun swasta dengan perlindungan ketat atau protection. Jadilah imitating country. Jadi sarannya adalah bongkar semua aturan dan batasan untuk bergerak mengenai sertifikat ini, izin-izin macam-macam yang tidak produktif itu buang. Jiplak produk asing, anak bangsa buat fintech versi Indonesianya sendiri, buat Google Indonesianya sendiri, buat WeChat, buat 6G, buat satelit sendiri, dan pastikan proyek tersebut dilindungi oleh negara. Google asing masuk diatur, Twitter asing diatur, semuanya yang asing-asing diatur, dan produk Indonesia diberi fasilitas penuh dengan kemudahan. Yakinlah 1-2 tahun ke depan Indonesia bisa menyalip di tikungan dengan cantik, sehingga pada tahun 2021-2022 di mana puncaknya mereka perang, Indonesia punya semuanya. Indonesia bisa menang, Indonesia menguasai dunia. Colong Grand Plan Cina yang ingin menguasai dunia, colong kekuasaan Amerika yang ingin berkuasa sampai 1000 tahun ke depan. Indonesia pemenangnya. Jadi bagaimana? Sungguh Bapak pemimpin negara, mengelola negara itu kalau biasa-biasa aja itu membosankan. Kita perlu no box, bukan out of the box lagi, tetapi no box thinking. Kita perlu melakukan hal yang gila, dan inilah revolusi.